Sarfasi Tijaro. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengendalian. Pengertian pengendalian adalah pengendalian merupakan fungsi keempat dan sebuah proses kegiatan. Griffin memberikan batasan sebagai pengendalian. Pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai perusahaan. Pengendalian juga adalah merupakan sebuah proses organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian teori-teori. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini adalah hal yang saling mengisi. Karena A. Pengendalian harus lebih dahulu direncanakan. Kemudian yang B. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada direncana. Kemudian yang D, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan secara baik. Kemudian yang D, tujuan baru dapat diketahui dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Kemudian jenis-jenis pengendalian. Terdapat klarifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang balik analyzer. Klarifikasi tersebut dapat dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Pembaruan dapat diklasifikasikan menjadi sistem pengendalian umpan balik, sistem pengendalian umpan maju. Salah satu utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpanan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpanan yang memakan biaya besar dapat berlangsung atau semakin buruk sebelum perbaikan efektif yang dilaksanakan. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud bertindak secara langsung dengan permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Dan berikutnya ada evaluasi, fungsi, tujuan, model, dan pendekatan evaluasi kinerja, dan evaluasi program. Kemudian pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data secara sistematis, melibatkan pengolahan dan analisis data yang diperoleh, bertujuan untuk menilai nilai dan kualitas suatu kegiatan. Digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program, membandingkan secara rencana, standar dan hasil yang dicapai. Tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaan. Digunakan untuk mengetahui efisiensi sumber daya, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang objektif, membantu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan kegiatan, membantu melakukan langkah perbaikan di masa depan. Kemudian ada fungsi evaluasi. Yang pertama itu sebagai alat pengendalian kegiatan, kemudian memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Kemudian terhadap alat pengawasan proses pelaksanaan, kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, kemudian menjadi sarana perbaikan dan kualitas kegiatan, membantu mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan, kemudian sebagai alat pertanggungjawaban sebagai kepemimpinan, kemudian sebagai alat pemangku akuntabilitas sebagai pemangku, kemudian sebagai alat akuntabilitas sebagai pemangku kepentingan, kemudian membantu penggunaan waktu dan biaya efisien, dan terakhir mendorong pendapatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian tujuan evaluasi, mengetahui tingkat pencapaian tujuan kegiatan, menilai keberhasilan suatu program yang objektif, menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, menilai efisien penggunaan sumber daya, mengidentifikasi masalah dan pelaksanaan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kegiatan, kemudian menjadi dasar kegiatan perencanaan selanjutnya, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang rasional, kemudian menjamin akuntansi dan akuntabilitas kegiatan, dan terakhir meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu objektif dan berdasarkan data yang valid, tidak memihak dan bebas dari kepentingan tertentu, sistematis dan dilakukan secara terencana, berkelanjutan dan dilakukan secara berkala.
menyeluruh, mencakup proses dan hasil, transparan dan terbuka dalam pelaksanaan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, kemudian relevan dan tujuan kegiatan, konsisten dengan kriteria yang ditetapkan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Kemudian ada model dan pendekatan evaluasi. Model evaluasi yaitu model CIPP, yaitu konteks, input, proses, produk. Evaluasi konteks untuk melihat kebutuhan dan masalah, dan evaluasi input untuk melihat sumber daya dan perencanaan, dan evaluasi proses untuk melihat perencanaan kegiatan, dan evaluasi produk untuk melihat hasil dan dampak. Evaluasi goal oriented fokus pada pencapaian tujuan. Goal free berfokus pada dampak nyata program. Dan evaluasi formatif dilakukan selama program berlangsung. Terakhir, evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai. Kemudian ada teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan produk komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, sehingga informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Kemudian fungsi teknologi informasi mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, menyimpan data dan informasi agar dapat diakses kembali. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar individu atau organisasi. Yang keempat, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisien dan komunitas kerja. Kemudian ada manfaat teknologi informasi. Yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh dan mempercepat akses informasi. Dan yang kedua, meningkatkan efisien dan produktivitas kerja dan membantu pengolahan dan penyimpanan data. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dan mendukung informasi dan perkembangan kerja teknologi. Kesimpulan dari pembahasan presentasi saya adalah teori pengendalian ekonomi merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui proses evaluasi, yaitu penilaian terhadap kebijakan, kinerja, dan program ekonomi guna mengetahui tingkat efektivitas, efisien, dan dampaknya bagi perekonomian. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat pengawasan, perbaikan, serta dasar pengambilan kebijakan keputusan agar ekonomi dapat terus berjalan sesuai kondisi yang berkembang. Dalam pengendalian ekonomi, evaluasi ekonomi berperan penting untuk mengukur bagaimana sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau lembaga ekonomi yang mampu mencapai target yang direncanakan. Sementara itu, evaluasi program digunakan untuk melakukan keberhasilan suatu program ekonomi, baik dari sisi manfaat, keterlanjutan, maupun ketepatan sasaran. Berbagai model dan pendekatan evaluasi ditetapkan agar hasil penilaian lebih objektif dan komprehensif sehingga dapat menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi juga semakin memperluas proses pengendalian ekonomi. Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga mendukung proses evaluasi yang lebih efektif. Dengan adanya teknologi informasi, pengendalian ekonomi dapat dilakukan secara efisien, responsif, dan berbasis data, sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi secara keseluruhan.